coba kita lihat saham Pegas ya. Pegas hari ini ya, hari ini hijau 2,9% ya, dan dia sama dengan sebelum-sebelumnya ya. Kalau misalnya mau di restart ya, ini seperti ini ya. Memang sih kadang ada yang bilang sih nangkap bisa jatuh, tapi lihat dulu, memang kita lihat dulu, ini kan memang seperti nangkap bisa jatuh dan downtrendnya. Tapi kita lihat dulu di sini, ya kan? Kita lihat supportnya. Kalau udah benar-benar di supportnya nggak apa-apa. Dengan catatan kita memang harus siap stop loss ya. Karena kalau misalnya dia masih jatuh lagi, ya kita buang ya 1% gitu bisa, ya kan? Kalau misalnya kemarin kita masuk, ya kan, di sini langsung masuk ya, kita sekarang udah berapa persen kan gitu ya, seperti ini ya. Kalau misalnya katakanlah hari ini, hari Jumat kemarin kita masuk di 1000 ya, 1300 berapa di sini ya, masuk di sini, ya kan. Nah, hari ini kalau misalnya jual lah nggak sampai di harga tertinggi ya, saya jual di sini kan dapat ini ya 3% ya di sini ya. Kan bisa juga kita nggak perlu harus buang dulu. Kenapa? Karena dia sudah menembus MA20 nya ya, bisa menuju ke 1400-an ya, seperti itu teman-teman ya. Kalau di support ya, supportnya tidak ada masalah, dengan catatan memang kita harus siap risiko. Kita lihat satu lagi untuk di sektor ini ya, teknologi energi ya, maupun nikel ya, BRMS ya. BRMS ini kemarin ada sentimen yang baik juga ya sebelumnya, tapi ternyata langsung dibawa turunnya setelah sejak Mei ya, naik terus sampai ke harga 200-an dan turun juga. Cuman ini memang hari ini ya energi naik ya, rata-rata nikel energi naik ya, dan memang sudah ada tanda-tandanya di hari Jumat kemarin ya, seperti ini ya, nggak sampai dia menyentuh ya EMA 200-nya 169 ya, sudah ada tanda-tanda ini bakalan ada peluang untuk kita jangka pendek ya. Tapi kalau misalnya untuk jangka menengah ya, mungkin harus dilihat dulu menuju uptrendnya lagi ya. Oke. PTBP kita lihat, ini PTBP akhir tahun ya, apakah mempengaruhi ya. PTBP infrastruktur juga kemarin seperti itu ya, sudah seakan-akan ya mencoba menuju uptrendnya ya, setelah beberapa hari ya, sejak 29 Mei sebenarnya ya, dan sudah sideways lama ya, dan di September akhir awal ya tidak naik, dan setelah menyentuh di harga 800-an turun lagi. Tapi kita lihat di sini ya teman-teman ya, kalau saya sih melihat ini fase ya, fasenya ini, jadi di sini sudah fase akumulasi ya teman-teman ya. Sebenarnya tapi panjang ya, fase akumulasi stage satunya ya, ini fase akumulasi stage 1 ya kan ya, ya. Dan kalau misalnya di sini juga ya, bisa juga seperti itu ya, nanti fase akumulasinya selama tidak turun dari ini ya, ya dari MA
atau 200-nya kan gitu ya. Jadi ini ada peluang juga apakah kita misalnya mau bermain ya trading di fase akumulasi ini ya. Kalau di sini mungkin kalau kita perhatikan dia berapa kali ya. Ini ya setelah dari April ya, 10 April dia naik, turun, naik ya. Jadi ada satu kali di sini ya, April, terus naik lagi di sini Juli, turun ya, baru langsung lanjut ya kan. Tapi kadang-kadang tidak harus sama ya, lihat pasarnya juga apakah ini misalnya besok langsung lanjut lagi bisa aja. Tapi paling tidak kalau misalnya mau masuk di sini ya risikonya enggak banyak ya. Kita lihat besok kalau misalnya turun, misalnya seperti ini turun, coba kita masuk dengan stop loss di sini. Karena kalau dia misalnya jatuh di MA 200-nya ya mungkin harus sudah menuju ke sini lagi ya kan. Jadi kita jangan mau mengambil risiko ya, risiko yang terlalu tinggi ya. Karena kalau misalnya pun kita harus benamkan uang kita ya kan, katakanlah kita masuk sudah 26% ya, kalau dia jatuh lagi di MA 20-nya. Tapi yang namanya dagang seperti itu ya, seperti itu pasti ada risiko kan, risiko apakah kita mau misalnya ini ya teman-teman ya, merisikokan ini trading kita ya kan. Ini lumayan sih, lumayan ya, jauh ya, persennya 11% ya. Berarti ini masih di tengah soalnya ya, terlalu berisiko sih kalau kita mau masuk. Mending kita tunggu dulu ya, kita tunggu dulu apakah dia nanti kalau misalnya tembus di MA 20 sini ya, setelah tembus mungkin kita bisa masuk ya. Ini wait and see dulu deh. Kalau saya sih wait and see dulu. Yang Wika gimana? Coba kita lihat yang Wika. Yang Wika ya sama sih, kurang lebih ya. Wika juga seperti itu, hampir sama. Biasanya seperti itu. Wika naik ya, PP Adi juga seperti itu. Ini MA 20, apakah dia nanti ini malahan MA 200 di bawah MA 200 sih. Artinya harga ini dia ini masih di bawah sebenarnya ya, di bawah. Berarti gini ya, kalau mengenai peluang sih, kalau untuk jangka pendek kurang lebih sama. Kalau seandainya dia jebol lagi dari sini, ini saya kasih garis ya. Saya kasih garis, seandainya kita mau masuk, terus jebol lagi, coba kita lihat berapa persen ya. Ini bisa berapa persen kan kita, seandainya kita masuk ya, ini jebol ya. Nah ini 13% ya, tapi berarti tadi kalau TTPP bisa sampai 20% ya. Ya, dan juga kalau kita lihat di sini, seandainya kita mau masuk di sini, terus dia turun, supportnya di sini, katakanlah kita turun berapa ini ya, karena kadang-kadang shadownya kalau kita kasih stop loss langsung itu kena ya, masih 4% ya. Ya, kita lihat di besok 1-2 hari ini sih, kita lihat kalau misalnya ini menuju down trendnya lagi atau akan fase akumulasi di sini ya, di antara 480-an sampai dengan ini ya 433 ya. Tapi memang karena sudah tembus MA 20 ya, kita wanti-wanti ya.
Oke teman-teman, eh, itu yang bisa saya bahas. Kalau teman-teman tertarik boleh di ini ya, di like, di share juga ya, jangan lupa di subscribe ya. Sehingga saya juga akan semakin rajin bahas ini ya secara teknikal, kita sama-sama belajar dan dapat cuan tentunya ya ketika kita trading di saham. Oke, thank you semuanya, selamat